Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kitab fikih perbandingan mazhabul arba'ah. Namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj madhab imamuna al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير لشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير لشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والmuslimina بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Anugerahkanlah kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu di dalam jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Yang lalu kita telah mengupas tentang hukum bagaimana terbuka aurat dalam salatnya, baik di luar salat atau dalam salat. Termasuk juga bagaimana menegur imam yang salah. Kata Rasulullah, at-tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Subhanallah kalau laki-laki melihat imamnya yang salah. Tasfiq ini ya. Jadi bukan begini. Tangan tuh begini ya. Jadi kalau perempuan pakai tangan saja. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Imam Hanafi mengatakan batal. Ini jadi ilmu sama kita. Jadi ilmu sama kita. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Ya. Karena dianggapnya itu adalah bacaan di luar salat. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, sebagaimana hadis yang baru kita baca ya. Itu yang bersumber daripada Abu Hurairah dan banyak lagi hadis-hadis sahih. Kemudian kita meneruskan tentang masalah dalam salat menutup kedua pundak dalam salat. Dan nanti ini
akan menjelaskan juga hukum berpakaian. Nah, ini penting dicatat ya, halaman 159. Agar tahu untuk selamanya bagi diri kita atau anak maupun keturunan kita, di dalam Islam itu ada aturan dalam berpakaian. Ada 3 martabat orang yang berpakaian itu. Ada 3 cara berpakaian punya martabat. Jadi jangan sampai nanti ngikut budaya Arab katanya. Nah, ini lihat catatan lihat nanti kitabnya halaman 161. Walaupun kita belum sampai situ ya, sekedar muqaddimah aja dulu. Lihat nanti halaman 161, wa jumlatan dzalika annal kalam fil libas fi arba'atin fusul. Secara kesimpulan bahwasanya berbicara tentang berpakaian ada 4 kategori. Ini muqaddimah aja dulu ya. Kita sedikit lagi baru sampai. Al-faslul awal, nanti akan dibahas dalam fasal pertama ini fima yajzi'un. Orang Islam itu berpakaian hukumnya cukup memadai sama dia. Tidak afdol, tidak sunnah, tidak makruh dan tidak haram. Cocoklah itu, begitu aja pakaiannya. Ini kenapa sering kita ulang-ulang, pas pula memang babnya ini. Dan memang di Indonesia ini banyak meremehkan pakaian kayak saya ini. Benar nggak ini budaya Arab? Nah, ini kita bahas. Wathani fil fadilah. Martabat pakaian yang kedua itu nanti ada dia mendapat kelebihan keutamaan, bahkan nanti disebut al-akmal, lebih sempurna. Bagaimana? Hadis-hadis sahih. Yang kedua fima yakrahu, ada pakaian yang makruh. Yang ketiga ya. Martabat yang ketiga kita berpakaian nanti hukumnya makruh. Yang keempat fima yuhram. Ada pakaian nanti yang keempat, martabat kita haram memakai pakaian itu. Seperti pakaian sutra, laki-laki nggak boleh, umpamanya gitu. Atau pakaian bernajis, tapi najisnya najis besar, contohnya najis al-mughalladhah, kena babi umpamanya. Atau pakaian pencurian, iya. Nah, jadi kalau al-fadilah sedikit mukadimah saja. Apa yang pakaian fadilah? Nanti akan dijabarkan dalam hadis-hadis sahih. Orang yang memakai baju berlapis, bukan baju berlapis seperti baju komis ini, bukan. Simpel saja contoh untuk pertama, untuk mukadimah. Sebagaimana pakaian-pakaian ulama kita, pakai jubah 1, 2, 3, 4. Pakai imamah sebagai serban. Jadi itu memang perintah Rasulullah. Jadi kalau orang jadi imam pakai celana panjang makruh. Makruh. Kalau ada yang masih dia pakai jubah, utamakan pakai jubah dulu. Tapi lihat juga, kalau dia pakai jubah jorok, kira-kira kita tahu dia memang istinjaknya nggak beres, kan ada itu dia pakai jubah kemana-mana berdagang umpamanya. Buang istinjak di mana saja, walaupun dia bersih istinjaknya, tapi kan meragukan umpamanya. Sebaiknya jangan jadi imam. Carilah imam yang kira-kira dia bisa menjaga istinja. Kan ini susah. Apalagi itu pakai celana. Ya, itu sangat repot. Jadi kalau yang biasa bagaimana? Ya ini pakai komis begini, pakai teluk belanga kalau bahasa kita. Tapi nanti akan kita jabarkan hadis-hadisnya ya. Jadi mukadimah ini untuk memperkenalkan sama kita, jangan sampai kita salah menerjemahkan pakaian-pakaian itu seolah-olah kita mengatakan budaya Arab asal. Kalau perkara asal budaya Arab selalu kita angkat, bukan hanya pakaian, termasuk salaman, termasuk akikah, termasuk haji. Kalau yang menghina orang tak berakidah nggak apa-apa, ini nggak jemaah kita sendiri yang menghina. Bertahun-tahun mengaji menghina orang pakai jubah, hilang keberkahannya. Ya dia nggak menghina di sini, menghina tempat lain. Itulah dia. Nggak usah, maaf. Ini kisah nyata ini. Waktu saya dulu trilateral, ulama-ulama internasional, Pakistan, Indonesia.
Taliban. Bayangkan sekelas ulama aja mencemeh, merendahkan orang pakai jubah. Saya nggak usah sebut. Ini pengalaman nyata ini. Ya kita Indonesia pakai Indonesia lah, pakai batik, pakai celana panjang. Jadi saya pakai jas, pakai jubah, cuman saya kan. Utusan Indonesia, ulama dari Indonesia, cuman saya yang pakai jubah, pakai serban. Kalau orang Taliban memang udah begitu kan. Orang Pakistan memang udah seperti itu. Waktu acara di Istana Bogor, maaf, tahu apa yang terjadi Pak? Allah tunjukkan orang yang melecehkan itu Pak. Ketika kita mau masuk Istana Bogor itu kan kita harus melalui alat detektor. Tapi alat detektornya bukan yang langsung, yang dia dalam sebuah ruangan tertentu khusus. Dalam ruangan itu seperti bilik tapi besar. Pintu gerbangnya ada kamarnya. Jadi semua wajib melalui itu. Tahu apa yang terjadi Pak? Di dalam bilik itu Pak, Soekarno itu mengabadikan patung-patung porno, lukisan-lukisan porno. Saya ngomong sama ulama yang meremehkan pakai jubah. Saya bilang, kalau pakai jubah kita benci, saya bilang. Coba lihat itu. Patung-patung telanjang tidak satu helai pun ada. Lukisan-lukisan telanjang bertebaran di situ. Kalau yang kayak gini boleh masuk istana, saya bilang. Pakai jubah Anda lecehkan, saya bilang. Ketawa dia. Oh, saya sebut namanya. Kenapa? Ya mungkin dia duduk di majelis ulama itu dari universitas nggak pernah baca kitab. Maaf ya, doktor syariah pun ada yang nggak pernah baca kitab, meremehkan itu. Saya pernah debat baru-baru ini sama dosen Riau. Bayangkan jurusan syariah, ngajar kitab kuning. Tapi kitab kuning ala Indonesia lah kan. Maaf, bukan meremehkan, karena dia meremehkan duluan. Setelah saya dialog, saya tunjukkan hadis Rasulullah. Belum lagi ini ya, ini belum saya tunjukkan ini. Baru satu kitab, Tanwirul Qulub. Baru dia diam. Itulah dia ya. Jadi kita jangan. Yang anehnya kalau pakai pakaian budaya Barat mereka nggak protes, iya kan? Pakai pakaian telanjang nggak protes. Nah itu dia. Jadi pentingnya kita belajar kitab turos ini supaya kita jangan sesat cara berpikir, jangan sesat kita menanamkan budaya. Mana yang dikatakan budaya, mana yang tidak. Orang pakai jubah bukan ukurannya ilmu, ya, bukan ukurannya berilmu. Tapi juga jangan sampai kita seolah-olah pakaian itu kita meremehkan ya. Dan itu profesor-profesor juga banyak seperti ini. Pentingnya kitab turos ini ya. Jadi kalau orang nggak pernah baca kitab turos ya begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngulang. Jadi itu baru mukadimah ya. Baru mukadimah biar tahu, mana tahu ditanya orang mana hadis-hadisnya tentang pakaian jubah dan sebagainya, halaman 161. Suruh dia baca kitabnya. Insya Allah saya yakin. Bapak silahkan aja bawa gini kitabnya ini, pergi ke UIN sana. Langsung datangi dosennya. Pernah nggak baca kitab ini Pak? Bilang. Insya Allah, mungkin belum. Paling-paling walaupun baca judulnya. Insya Allah. Itu ya. Ini rujukan ulama-ulama dunia. Ini kitab primer, mazhab Ahmad bin Hanbal, tapi 4 mazhab bahkan lebih. Jadi bukan kita ujub, tapi tasyakur. Sebagaimana Allah turunkan surat Wadduha. Kenapa Allah turunkan surat Wadduha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai kekasihku ya Rasulullah, kata Allah, kau ceritakan nikmat telah kuberikan kepada engkau. Ketika engkau dihinakan orang, ketika engkau miskin diremehkan orang, ketika engkau berdakwah dimaki mau dibunuh orang, tunjukkan sama engkau, sama mereka bahwasanya engkau Rasulku. Itulah nikmat paling besar. Al-Quran kuberikan melalui engkau. Itu nikmat paling besar. Jadi kita boleh. Wa amma bi
ni'mati rabbika fahaddits. Boleh kita ceritakan kalau kepada orang-orang yang congkak, sombong. Jadi bukan ria, bukan ujub. Kalau kita diam, Pak, makin dipijak, Pak. Kalau ada orang fasik menghina kita, kita diam, Pak, makin dipijak kita. Umat Islam itu nggak bisa seperti itu. Kita boleh dihina, ada batasnya. Itu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu sitrul minkibain jami'uhuma bal yajzi'u sitru ba'duhuma wa yajzi'u sitruhuma bi thawbin khafif yasifu lawnul bashara li'anna wujuba sitruhuma bil hadith wa lafzuhu la yusalli ar-rajulu fi thawbil wahid laysa 'ala 'atiki min syai'un. Jadi tidak diwajibkan menutup dua pundaknya. Sebagaimana kemarin ada pendapat ulama nggak boleh ketiak terbuka dalam salat, wajib itu. Tapi jumhur ulama nggak apa-apa karena memang ketiak bukan aurat, cuman adab saja. Jadi dalam salat boleh kalau memang, tapi kalau ada baju kita jangan, makruh ya, makruh. Sampai ada termasuk mazhab Ahmad bin Hanbal saking bencinya. Tapi khusus bagi orang punya baju, dia punya baju tapi sengaja salat nggak pakai baju. Jadi dibilangnya nggak sah sholatnya, adab. Kemarin sudah kita kaji ya. Jadi saking bencinya dia, ada di masanya dulu orang punya baju, sholat nggak mau pakai baju. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan boleh, karena ketiak itu bukan daripada aurat. Itu. Jadi tidak wajib. Nah, ini kesimpulannya. Akan tetapi katanya memadai, menutup sebahagiannya saja. Dan memadai menutup keduanya dengan ya ada kain khufif, pakaian yang tipis nggak apa-apa. Katanya yasifu launul bashar, meskipun kain itu katanya bisa nampak kulitnya, tipis gitu nampak kulit, kecuali perempuan ya, perempuan nggak boleh. Liana wujuba sitruhuma bil hadis. Jadi katanya karena wajib menutup keduanya itu sebagaimana hadis la yusalli rajul fi thawbin wahid laysa ala ati min syai'un. Jadi ada teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah salat seseorang itu dengan pakaian yang satu yang sama sekali di ketiaknya itu tidak ada penutup, tidak ada sama sekali. Jadi hadis ini bukan menunjukkan wajib ya, tapi adalah adab. Kata Rasulullah, janganlah terbuka ketiak, masa nggak bisa nutup pakaian, kecuali kalau udah miskin kali ya kan, atau dia kaya kali tapi pas dia merantau pakai pakaian cuma satu, najis semua. Atau dia kaya kali pakaiannya 1 ton, terbakar semua, tak punya baju lagi. Nah itu iyalah ya. Yang dimaksud di sini adalah kalau kita ada baju jangan sampai telanjang. Wa hadza yaqa'u 'ala ma ya'ummu al-minkibain wa ma la ya'ummuhuma. Wa qad dzakara nas Ahmad fi man ihday minkibai maksufah. Nah, jadi katanya tidaklah wajib sebagaimana pendapat yang lalu. Jadi hadis ini bersifat umum bahwasanya minkibain, pundak kita itu bersifat umum, ditutup lebih baik, enggak tutup juga enggak apa-apa. Sebagaimana telah disebutkan oleh teks Imam Ahmad salah satu. Jadi ada hadis yang lalu pernah sahabat menutup salah satu ketiaknya, mungkin ketika itu hanya itulah pakaiannya. Jadi fi man ihdai min kibaihi maksufah. Jadi ada dalil hadis yang lalu itu sahabat ketika salat tertutup, yang satunya terbuka ketiaknya, tertutup satu. Falam yujibu 'ala i'adah, maka tidak wajib diulang salatnya. Fa in taraha 'ala katifihi hablan aw nahwat fa zahiru kalam al-kharqi annahu la yajzi. Katanya apa? Bagaimana kalau ketiaknya itu ditutup dengan tali saja atau seumpamanya? Jadi kalau kata menurut al-kharqi, katanya janganlah begitu, tak pantas, la yajzi, tak memadai. Janganlah pula sekedar tali aja ya kan. Carilah yang agak lebih besar lagi gitu. Bi qaulihi syai'an minal libas. Jadi dia mengatakan ya carilah kain yang agak besar sedikit, pakaian lah. Wa hadza la yusamma libasan. Ya kalau tali itu bukan disebut dengan pakaian gitu ya. Wa huwa qala qadhi wa qala ba'd ashabina, berkata ashabina, siapa yang dikatakan ashabina dalam kitab ini? Pengikut-pengikut para mazhab Ahmad bin Hanbal ya. Yajzi'u li'anna hadatsan fayakunu al-hadits mutanawwilan lah. Jadi katanya nggak apa-apa, memadailah.
orang yang umpamanya dia tidak lagi tidak punya pakaian, tidak bisa menutup badannya, artinya memadai, sholatnya sah. Karena hadis itu katanya mutanawwilan lahu, meliputi untuk keseluruhan bahwasanya wajibnya nutup aurat itu sudah dijelaskan sebagaimana hadis sahih sebelumnya, yaitu baina surah wa rukbatai, antara pusat dan kedua lutut. Itu menurut jumhur ulama ya. Menurut jumhur ulama. Wa anu qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam yajid ahadum thawban alqa ala atihi qalan wa shalla. Ya udah, ternyata sahabat-sahabat Rasulullah kalau nggak ada baju, dia tetap cari apa saja yang bisa nutup. Sapu tangan, apalagi yang kita dapat, daun-daun. Saking tak pantasnya sholat nampak ketiak, itulah gitu ya. Dan kemudian mereka sholat, yang penting apa saja ada tuh. Wasayana la yajzi'u li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum fi thawbin wahid falyukhalif baina tarfai ala atiqi. Jadi yang benar menurut dia apa? Annahu la yajzi'u. Jadi yang benar adalah tidak memadai. Artinya ini bukan berarti wajib ya. Tidak memadai kalau orang memaksakan diri sholat terbuka ketiaknya. Tidak memadai. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila sholat salah seorang di antara kamu, ahadukum kata Rasulullah, fi thawbin wahid, satu pakaian saja dia, falyukhalif baina tarfai, hendaklah dia balut dia di antara ujung ala atiqihi, baina tarfai ala atiqihi. Jadi tutuplah ujung ketiaknya begitu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi adab di antara salat adalah kita tutup badan kita ya. Min asara Abu Daud li'anna al-amra biwad'i 'ala al-'atiqain lis-sutri. Wa la yahsulu dhalika biwad'i khayt wa la yusamma sutra. Jadi hadis ini memerintahkan bahwasanya kita harus meletakkan kedua ketiak kita itu untuk lis-sutra, sutra. Jadi ditutup ya. Jadi wala yahsulu dzalika, maka tidak dikatakan sempurna penutupnya itu biwatin khayt. Kalau dia menutupnya pakai benang, enggak tutup. Wala yusamma sutratan, wala yusamma sutratan. Tidak dikatakan dia itu penutup kalau dia hanya benang saja, tali saja gitu ya. Wa ma ruya an Jabir la ya'lamu sihhatu wa ma ruya an sahabah in sa'anu fali'adab ma siwa wallahu a'lam. Jadi inilah yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih tentang masalah aurat, adab-adab kita dalam berpakaian. Faslun. Fasal yang berikutnya halaman 161. Walam yafruqul akhraqi bainal fard wal nafal. Ternyata Imam Al-Kharqi yang tadi mengatakan tidak memadai katanya, ternyata dia enggak membedakan fardu dengan nafal. Salat fardu maupun salat sunnah sama saja. Salat fardu, salat sunnah tetap katanya kalau salat jangan nampak ketiak. Dia nak haja'am fi kulli musallin. Jadi solat apa saja, meskipun solat sunat itu tidak wajib, artinya martabatnya rendah. Jadi solat wajib itu, kenapa solat sunat kita boleh duduk? Karena dia bukan solat wajib. Jadi kita walaupun sehat boleh, cuman kata Rasulullah pahalanya nisf setengah, kecuali kalau sakit dia. Kalau dia sakit solatnya duduk, walaupun solat sunat, tetap pahalanya satu. Kalau sholat wajib kita nggak boleh duduk, kecuali sakit, betul-betul sakit, dan sakitnya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa sakit-sakit sekedarnya. Itu dia. Karena sholat wajib itu adalah rukun Islam, jadi martabatnya tinggi. Sama kayak sedekah. Apa bedanya sedekah dengan zakat? Sama kan? Bedanya kalau zakat itu ditentukan dia miqdarnya. Ditentukan siapa yang berhak wajib mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerimanya. Sama-sama dia harta, tapi dia rukun Islam. Nah, itu. Kalau sholat sunat umum dia sifatnya. Kalau sholat wajib ditentukan miqdarnya, miqdar waktunya, ketentuan waktunya, semuanya diatur. Walaupun sama-sama sholat, sama-sama bersedekah. Jadi zakat dengan sedekah beda. Jadi sedekah yang paling tinggi martabatnya apa? Sedekah yang paling tinggi martabatnya pertama kali zakat.
wakaf. Apalagi yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari wakaf. Setelah zakat, lebih tinggi dari wakaf. Apa sedekah yang paling tinggi martabatnya? Sedekah bakwan untuk majelis ilmu. Subhanallah. Iya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah tentang masalah kita memberikan makan kepada orang alim dan muta'alim. Kelihatan enteng, tapi juga jangan sampai jadi kita menyebarkan fitnah. Ada orang bersedekah, kita bilang cari muka lah, ingin inilah, ingin, jangan. Sudah kita nggak bersedekah, kita pula menghina orang lain yang bersedekah, mengatakan orang yang bersedekah ingin overacting dan sebagainya. Itu nggak boleh. Ini Allah murka ya. Perkara riya dan sebagainya itu urusan kita sama Allah, urusan dia dengan Allah. Jangan kita campur-campuri. Kalau kita nggak mau sedekah nggak usah. Ini nggak, kita udah nggak sedekah, kita pula menghina orang. Itu ya. Jadi martabat paling tinggi zakat, itu sedekah yang pertama. Yang kedua, orang yang mau memperjuangkan jihad di jalan Allah. Itulah diantaranya ya. Kalau wakaf itu sifatnya kan temporal. Dan wakaf itu contoh, dia wakaf tanah ya stay begitu saja. Kalau nggak digunakan ya dia nggak begitu bermanfaat. Tapi kalau orang yang langsung memberikan makan orang menuntut ilmu itu langsung jadi darah daging sama dia. Bayangkan satu bakwan yang kita makan, Pak, jadi darah daging, kita menuntut ilmu, kita bawa sholat, subhanallah, berkahnya luar biasa. Makanya kata Rasulullah, nggak usahkan kita ngasih yang lain. Surbatan minal ma, cukup satu teguk air saja kita kasih orang alim dan muta'alim, orang yang menuntut ilmu agama. Itu kabunyatul Ka'bah sab'ina marratan, seperti orang membangun 70 kali Ka'bah. Coba, luar biasa. Jadi thalabul ilmu itu martabatnya tinggi ya. Di dalam Islam luar biasa. Banyak sekali. Bahkan Rasulullah dalam hadis sahih, martabat ilmu itu fadilah. Ya Bazar, yang kedua, fata'allama. Barang siapa yang menuntut ilmu, khair min mi'at salat. Martabat orang yang menuntut ilmu itu lebih tinggi daripada 100 orang sholat. Jadi kalau ada kita sholat, atau 100 orang, atau kita sendiri 100 rakaat sholat, ketimbang orang yang menuntut ilmu, martabat orang yang menuntut ilmu lebih tinggi. Ya Badar, yang kedua, fata'allama baban minal ilm. Wahai Abu Dar, kalau kamu ikhlas dalam menuntut ilmu, satu bab saja, ulima bi aulam yu'mal bih, kau amalkan ilmu itu atau belum engkau amalkan, khairum min alfi salati, lebih baik daripada 1000 salat. Allah ya, itu hadis sahih. Silakan nanti lihat muqaddimah tafsir Jalalain, banyak hadis-hadis seperti itu ya. Kita teruskan. Wali anna ma istarata li fard istarata lin nafal ka taharah. Jadi sama kedudukan ya, nutup aurat itu merupakan syarat dalam salat fardu maupun dalam salat sunat, sama kayak bersuci. Wa nasu Ahmad annahu yajzi'u fi tatawwu'. Dan menurut Imam Ahmad katanya memadai kalau salat sunat. Jadi kalau salat sunat katanya enggak pakai baju ya, memadai lah itu. Fa innahu qala fi riwayat Hanbal yajzi'u ay ya tazara bithawbil wahid laysa ala atiqi minhu syai'un fi tatawwu'. Jadi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dia pernah melihat orang salat cukup pakai pakaian satu saja, nampak ketiaknya, tak ada apa-apa penutup dalam salat sunat katanya. Lihat nafilah mabnaha ala takhfif. Jadi Imam Ahmad katanya membedakan. Ternyata kalau salat sunat itu katanya ada keringanan sedikit, takhfif. Takhfif itu diskon. Ya. Kalau salat sunat katanya dibangun atas keringanan. Walidzalika yusami fiha bihadzal miqdar. Jadi kalau salat sunat adalah kita tasamuh, toleransi sedikit. Tapi sebaiknya janganlah. Walaupun salat duha kita di rumah ya kan, ada pakaian pakai. Kecuali kalau kita ada sakit apa namanya? Sakit yang enggak tahan hidrasi itu. Dehidrasi itu, panas saja dia. Salat duha dia buka ketiak ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Wastadalla Abu Bakar ala dzalika biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana athawb dhaiqan fasaddada ala huquqi." Jadi ternyata Abu Bakar Siddiq pernah dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya kalau umpamanya terlalu sempit katanya susah, ya udah enggak apa-apa, tergantung engkau, boleh.
Qala, kata Abu Bakar, hadza fit tatawu. Ini katanya hadis Rasulullah ini memberikan keringanan. Salat sunnah. Ya, salat sunnah. Wa hadis Abu Hurairah al-fard. Sementara hadis Abu Hurairah tadi itu adalah larangan salat fardu. Wa man kana alaihi thawb wahid ba'dhu ala atiki ajza. Ini masalah. Barang siapa yang dia memakai pakaian ketika sholatnya itu satu pakaian, ketiaknya saja. Sementara di sini nggak disebut sholat ya, umum ya. Di sini tidak disebut sholat, bukan hanya sholat, di tempat umum gitu. Di tempat umum laki-laki itu kan auratnya kan antara pusat dengan kedua lutut. Jadi itu diperbolehkan, tapi tidak untuk umum ya. Artinya tertentu. Walaupun keterangan sebelumnya ada untuk sholat. Tapi kalau yang baru kita baca ini katanya adalah bersifat umum. Tapi sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Ala atiki ajza'un dzalik. Jadi orang yang memakai pakaian satu sebaiknya ditutup ketiaknya walaupun sebenarnya tidak mengapa. Itu dia. Kita masuk bab yang baru ya, Mas. Wa jumlatan dzalika annal kalam fi libas fi arba'atin fusul. Ini yang kita sebut dalam mukadimah tadi. Secara keseluruhan bahwasanya berbicara tentang pakaian itu ada 4 tahapan, 4 kategori, 4 pembagian. Faslul awal, yang pertama nanti akan dibahas fima yajzi'u, pakaian yang biasa, yang memadai, cukup, itu disebut cukup. Wa tsani fil fadilah, dia memakai pakaian itu disebut adalah mendapat keutamaan, kelebihan, sunnah. Wa tsalis fima yakrah, yang ketiga adalah orang berpakaian tapi makruh dia pakai pakaian itu. Fima yuhramu, kemudian dia berpakaian tapi haram. Itu ya, insyaallah akan datang. Kita baca satu permasalahan sedikit aja. Ammal awwalu, yang pertama, adapun yang pertama fa inna yajzi'u thawbun wahid yasatturu auratahu wa ba'dahu aw ghayrahu ala atiqihi. Maka sesungguhnya memadailah dia berpakaian satu, arti pakaian satu ini pakaiannya nggak sempurna, pakai celana aja gitu maksudnya ya. Tapi tertutup auratnya atau sebahagiannya atau selain daripada itu ketiaknya. Lima ruya Amr bin Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid. Jadi ternyata Ibnu Salamah dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam pakaian satu, thawbin wahid fi baitin, di rumah Ummu Salamah, di rumah istrinya. Qad ulqiyat rafai ala atiqi. Kemudian dia selempangkan ya di ujung kedua ketiaknya. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi Rasulullah ternyata dia terbuka baju tapi ketiaknya ditutup. Wa Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis juga yang bersumber daripada Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza kana thawb wasi'an faltahif bihi wa idza kana dhaiqan fa'tazir bih." Kata Rasulullah, kalau kamu punya baju yang luas, ya itu bagus. Faltahif, kamu balutlah badanmu dengan baik. Wa idza kana dhaiqan, bagaimana kalau sempit? Fa'tazir bih. Ya udah coba gunakan semaksimal mungkin ya. Riwayat Bukhari wa ghairu. Artinya dalam Islam ini pakaian jangan dianggap enteng. Udah, ada budaya tertentu Pak, pakaian itu dianggap ringan aja Pak. Iya. Budaya-budaya tertentu, bahkan nggak berpakaian budaya perempuannya. Nampak aja begitu semuanya. Ada juga dia yang dari kota pun pakaian biasa saja. Udah dia pakai celana itu Pak, di pinggang saja tali pinggangnya. Kalau duduk lobang pantatnya nampak. Itulah. Jadi dalam Islam sangat diatur berpakaian, sampai dari laki-laki apalagi perempuannya ya. Jadi budaya di dunia ini ada seperti itu. Kita katakanlah Afrika, di Indonesia ya banyak ya, banyak ya. Di Pulau Sumatera pun ada. Tapi ada juga walaupun budayanya berpakaian, tapi yang anehnya ketika mandi dia telanjang. Saya terkejut juga itu, gak percaya saya kan. Ada Ustaz di mana, Jawa Tengah katanya. Ada jemaah kita di sini cerita. Jadi kampung itu kampung pesantren katanya. Sudah budaya di situ. Padahal pesantren banyak. Budaya di situ kalau mandi satu kampung telanjang semua katanya. Di Jawa Tengah.
La ilaha illallah. Laki-laki perempuan di situ ya, cuma dipisah tempat aja lah, tapi nampaklah situ semua kan. Ada kata la ilaha illallah. Jadi pesantren itu nggak jadi dasar, boleh jadi mungkin pesantren itu. Tapi kata dia, anak kiainya pun situ, kiainya pun katanya mandi gitu katanya. Allah kalau gitu ini udah lain, terbalik dunia ini kan. Kalau sudah ada kiainya begitu, ini mutawatir ini, karena yang cerita ini kebetulan dia memang rumahnya di situ, pernah tinggal di sini, pernah sholat di sini, cerita di sini. Jadi inilah pentingnya kita jangan meremehkan ya budaya Islam itu. Tapi kalau memang budaya-budaya kita memang dari nenek moyang terbuka, itu kita memang nggak bisa menyalahkannya karena dia belum masuk Islam. Kita katakanlah Mentawai di Sumatera, ya. Kita katakanlah Baduy. Jadi Wasliyah Pak tahun 96 udah masuk di Baduy Pak. Baduy sini Pak, Baduy dalam ini. Udah pernah masuk Pak. Ketika pertama kali dakwah Pak, ulama-ulama kita Pak, tahu Pak? Itu nggak berani melarang Pak. Bayangkan ketika mau suruh kumpul mau dia kumpul semua. Tapi nggak pakai itu. Hanya pakai yang tengah aja, pakai tanduk gitu kan. Dulu pertama kali. Tapi ulama-ulama kita sabar, nggak apa-apa lah. Yang penting ngaji dulu, dibangunlah musola, dibangun madrasah. Habis itu baru mau pakai pakaian Pak. Itu pun nggak mau pakai sendal. Digratiskan sekolahnya. Saya udah pernah ke sana, saya udah pernah sampai. Pas saya sampai itu udah pakai pakaian, udah pakai baju, tapi sendal belum mau, itu sendal. Jadi itu ada ya di Papua, itu kan udah sering disyuting ya di TV kita budaya-budaya seperti itu. Jadi pentingnya disitulah Islam ini untuk membersihkan budaya kita yang itu. Karena memang manusia kan punya akal, beda dengan hewan ya. Kalau hewan telanjang pun dia tak masalah. Kawin tak usah telanjang, kawin di tengah jalan tak apa-apa. Oke, wallahu taala alam bisawab. Silakan. Nanti akan masuk, kita akan datang faslul tsani fil fadilah. Pakaian-pakaian yang terbaik, yang sunnah hukumnya, yang selalu kita hina, kita bilang budaya Arab. Itu insya Allah akan datang. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan. Silakan. Fadhal. Ketiga. Silakan. Apakah sah sholat seseorang apabila terlihat auratnya walaupun hanya nampak sedikit dari misalnya pakaiannya atau sarungnya bolong sedikit gitu auratnya terlihat. Itu dia ada. Terima kasih. Oke. Kedua, silakan. Mengenai ketika kita sholat terjadi gatal di badan itu, afdolnya kita garuk pakai tangan kanan atau tangan kiri Ustaz? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat tiba-tiba ya namanya kita udah usia gitu, goyang rasanya, muter gitu kepalanya. Itu ketika kita sholat wajib terus kita rubah jadi duduk, sholatnya bagaimana hukumnya? Oke, itu aja ya. Silakan ketiga. Fadl. Mau tanya masalah itu, kalau saat itu kan baju bagus dan baju mahal mungkinnya yang sutra itu tadi, kenapa kok diharamkan itu dosa? Bagaimana caranya? Maksudnya apa maksudnya kok diharamkan sholat itu? Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hukumnya salat terbuka auratnya sedikit? Batal, sedikit atau banyak? Kecuali menurut Imam Hanafi ya. Menurut Imam Hanafi kadarnya sebesar dirham. Apabila lubang sedikit saja dia nggak apa-apa. Tapi tidak, itu nggak boleh dipakai ya. Jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, batal, nggak sah ya. Ya kan, pas lubang itu pula dia bolong ya kan, sujud ruku dia. Untung nggak keluar. Kalau keluar dari lubang itu kacau kita. Jadi batal ya, nggak sah dia. Lantas bagaimana? Pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau kita gatal yang garuk? Kalau tangan kita ketika bersedekap begini, jangan tangan kiri terlalu banyak yang gerak, maka tangan kanan lah. Bergeraknya pun jangan langsung, pelan-pelan. Contoh yang gatal kepala, satu. Yang gatal baru yang bergerak ininya aja. Yang gatal pundak kiri, satu. Jangan langsung begini. Gini dulu, baru berhenti dulu. Biar dia dihitung satu. Apabila 3 kali berturut-turut batal satu. Jadi jarinya, gitu. Belakang. Tapi kalau kita mampu menahan gatal itu,
di dalam kitab hadis Al-Muwatta disebutkan orang yang mampu dia tidak bergerak yang di luar salat walaupun tidak membatalkan, itu fadilahnya lebih tinggi daripada kita disedekahkan kuda merah. Kalau sekarang Ferrari lah gitu. Allah, tinggi martabatnya. Tapi kalau udah terpaksa kali jangan lah pula ya kan, gara-gara Ferrari kita tak khusyuknya jauh kali ya kan. Nah, nengok sikon lah. Itu dia ya. Tapi biasanya kalau kita pakai latifah, antara lisan dan latifah qalbu membaca itu biasanya walaupun gatal nggak terasa. Tapi jangan sampai kita paksain. Contoh ada nyamuk Aedes umpamanya kan, wah kita bahaya itu kan. Nah, bahaya, nggak boleh. Itu dia ya. Kemudian bagaimana ketika kita sholat Allahu Akbar tiba-tiba pening atau sakit atau lemah, kita langsung duduk. Nah, ini kisah nyata ini Pak. Saya waktu di Ciputat dulu sholat subuh, imamnya saklek karena merasa hafiz Pak. Itu makmumnya kan banyak orang tua. Dia hafal Qur'annya, dibacanya sepanjang-panjangnya. Nggak nengok, nggak peduli dia makmumnya tua atau enggak, panjang aja. Gudebak jatuh itu orang tua. Akhirnya habis sholat saya langsung ke depan, saya ngasih tausiah sedikit tentang masalah tata cara sholat. Saya bilang, Bapak, kebetulan pas dia jatuh itu disadarkan rupanya alhamdulillah bisalah dia lagi sadar. Tapi udah sempat terbanting begitu, udah tua. Saya bilang alhamdulillah dia sadar, bisa mendengarkan. Habis sholat saya nasihatin 2, untuk imam 1. Untuk imam harus pakai perasaan. Itu pentingnya ulama itu belajar ilmu firasat. Ilmu firasat itu Pak, kita bisa tahu itu. Walau berapa orang yang kita lihat, kita bisa tahu itu. Tapi firasat itu kita lihat mana yang kita utamakan, mana yang kita belakangkan. Ada orang kalau nggak punya ilmu firasat, dia nggak peduli Pak. Udah ceramah aja dia, mau orang tidur situ 2 jam bantunya tidur semua, nggak peduli dia, ceramah aja dia. Nah, itu nggak ada firasat namanya. Nah itu dia ya. Jadi setelah itu saya bilang begini, Bapak, kalau sakit, kita tiba-tiba sakit, kita langsung duduk, jangan dipaksain. Makanya pernah lihat nggak ada orang meninggal ketika sholat, meninggal ketika ruku, meninggal ketika baca Quran? Itu biasanya karena kita paksain. Memang, tapi nggak apa-apa ya. Dalam kondisi darurat, contoh dia sakit jantung, dia lupa bawa obat, dia baca Quran. Ya gimana lagi, percuma juga, dia berhentikan juga, dia mati juga. Mendingan dia baca Quran. Akhirnya kumat jantungnya nggak tertolong, meninggal ketika baca Quran. Sholat gitu juga, Allahu Akbar, kumat jantungnya, lupa bawa obat. Tapi kalau dia bawa obat harus batalin. Assalamualaikum, ambil obat, dia hisab. Makanya imam-imam yang jantungan yang meninggal ketika sholat itu karena dia nggak bawa obat lagi. Daripada aku mati, batalin sholat tetap mati, mendingan aku dalam sholat. Jadi dia paksain, ya udah jatuh mati. Ya insya Allah mati syahid. Dia udah prediksi itu, kumat jantungnya. Ini nggak akan terkejar saya ke rumah. Ya udah sholat aja dia. Jadi kumat jantung itu ya, itu kan nggak bisa diprediksi kapan saja dia bisa kumat. Jadi makanya penting membawa sekarang itu ada obat-obat. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi itu ya, jangan dipaksain. Jadi langsung duduk aja. Duduk saja. Langsung posisi duduk. Iya, duduk saja. Sedaya kita mampunya bagaimana posisi kita. Nah, dan ini banyak ternyata pertanyaan seperti ini banyak. Dari pulau Sumatera sering nanya sama saya seperti ini juga. Jadi dia itu karena saking osteoporosis itu ya. Itu kan tulang itu kalau orang yang kena penyakit saraf kejepit dan itu kan lama berdiri nggak bisa. Itu ternyata dia itu sering setiap sholat ditunggunya imam rukuk dulu. Tapi dia kenanya ketika rakaat kedua, nggak bisa lagi dia nunggu kan, tetap berdiri. Langsung telepon saya, Ustaz, yang mana ini katanya. Saya itu nggak bisa dari awal. Saya bilang gini, nggak boleh, fadilahnya hilang. Tetap aja ikutin dari awal. Kalau kita menunda-nunda tanpa sebab kita menunda dalam berjemaah, makruh, fadilahnya hilang. Ibda'u bima bada Allah. Allah akan kasih kita pahala siapa yang pertama kali. Jadi kita harus ikut bersama. Ketika kita nggak sanggup duduk, dia malu duduk. Malu saya Ustaz katanya.
Jangan malu-malu, dalam Islam nggak ada malu. Itu pertujuannya untuk kita mendidik umat juga supaya tahu. Karena selama ini coba kita gara-gara gengsi kita sholat duduk, Pak. Banyak yang salah di masjid-masjid cara sholat duduk. Coba lihat, nggak percaya? Dia duduk di soft. Saya mau tanya, posisi kursi di mana? Pasti di belakang bikinnya kan? Di belakang soft. Salah, berarti dia udah keluar soft. Maaf, bukan di belakang. Dia pas satu soft, kursinya pas satu soft. Maaf, saya ulang ya. Rata-rata di Indonesia dia duduk itu kursinya sama, pijaan kursi sama berdiri kita. Betul nggak? Itu salah. Dia harus di belakang. Kenapa dia nggak berani di belakang? Takut yang belakang nggak bisa sujud. Pasti itu kan? Jawabannya itu. Nggak bisa. Harus sabar. Yang belakang itu kalau nggak sabar jangan duduk situ dia. Cari tempat lain. Harus sabar. Pahalanya berlipat ganda dia kalau dia sabar. Jadi ketika dia berdiri jangan sampai, maaf ya, kalau kursi ini soft ya, ini soft. Kalau kursi dia taruh di sini, berarti dia berdiri, dia berarti sudah keluar dari soft. Dia udah keluar dari soft. Karena kalau orang yang sehat, dia takbirnya orang yang setengah sehat ya. Contoh dia ruku nggak bisa, sujud nggak bisa, tapi berdiri bisa. Sholat wajib niatnya berdiri. Itu dia ya, nggak boleh. Jadi Allahu Akbar baru duduk dia. Jadi ukurannya adalah kaki. Jadi rata-rata saya perhatikan di Indonesia itu kursi sama berdiri kursinya sama orang soft. Salah. Dia harus di belakang. Ukurannya kaki dia. Kakinya harus sama dengan yang soft yang sehat. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang tadi apa? Sutra. Jadi kata Rasulullah itu boleh untuk perempuan. Sutra itu tujuannya apa? Karena kalau laki-laki pakai sutra pertama nampak congkaknya, sombongnya, dan Allah juga ingin menguji kenikmat. Jadi supaya kita tahu barang-barang berharga seperti emas. Emas itu kan nggak boleh sama laki-laki. Itu untuk perempuan. Sutra juga begitu. Itu untuk perempuan. Boleh nggak kita pakai sutra? Nggak total. Sutra itu kalau sedikit, contoh umpamanya untuk simbol boleh, untuk menutup koyak boleh, tapi sedikit. Nanti akan sampai ya. Nanti di sini sampai insya Allah kita mengkaji tentang sutra, ya. Akan sampai masalah sutra ini. Jadi tujuannya adalah banyak hikmah. Kenapa Allah larang emas nggak boleh? Kita mencari emas boleh, kecuali kalau kita bergelar emas ya, emas paijau umpamanya. Mas Ngadio nggak apa-apa. Jadi laki-laki, sekali lagi saya ulang, laki-laki tidak boleh pakai emas, pakai sutra. Hanya perempuan. Anak-anak sekalipun pakai emas nggak boleh. Anak yang belum balik sekalipun diharamkan pakai emas. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المجلس بركة ومباركة وابعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته